Selamat pagi untuk kita semua adik-adik. Kita kembali lagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih diberi kesehatan hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkati. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, yang menjadi lanjutan materi kita yang minggu lalu, yaitu materi kita yang minggu lalu adalah mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Jadi sekarang kita masuk ke lanjutannya, yaitu dampak positif dan negatif dari berkembangnya iptek. Di era globalisasi ini, iptek menjadi faktor yang sangat memengaruhi kehidupan. Nah, di sini jelaskan di era globalisasi saat ini di bidang teknologi dan pengetahuan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan manusia. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Jadi iptek ini sudah menjadi penentu kemajuan masyarakat sekarang ini. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Di sini dapat kita pahami, adik-adik, bahwa sampai saat ini, baik dalam bidang apa saja, sudah semakin berkembang. Misalnya, HP semakin berkembang, mulai dari harga yang termurah sampai dengan harga yang termahal. Tapi itu semua tergantung penjualan dan canggihnya. Lalu hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Nah, jadi kita dalam kehidupan saat ini semakin dipermudah oleh teknologi. Karena memang tujuan dari berkembangnya iptek adalah untuk menolong kita atau manusia. Oke, kita lanjut. Dalam bidang ekonomi, misalnya dulu untuk menjual barang atau jasa kita harus mencari tempat untuk berjualan. Harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan belum bisa menjangkau orang di berbagai tempat lainnya yang jauh. Tapi sekarang barang atau jasa itu bisa kita jual melalui internet. Jadi saat ini mungkin kita sudah tidak heran melihat Shopee, Lazada dan lain-lain, aplikasi Shopee, Lazada dan lain-lain sebagai tempat jualan atau membeli barang. Jadi dengan modal HP kita bisa jualan jika kita memiliki barang yang mau dijual di Shopee atau di Lazada atau Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya. Melalui internet tidak butuh tempat yang luas, lebih mudah dalam memasarkannya, lebih bisa menjangkau orang banyak dan lebih hemat waktu. Konsumen pun tidak perlu berdesak-desakan di pasar atau berjalan keliling mall. Nah, dengan adanya toko online, kita tidak lagi perlu ke sana ke sini untuk membeli barang yang kita mau dan bisa saja antar sampai tempat atau COD. Hanya dengan mentransfer sejumlah uang, barang yang kita inginkan sudah bisa kita miliki. Jadi di sini hanya dengan mentransfer uang bisa melalui ATM, M-banking dan lain-lain, kita sudah bisa memiliki barang yang kita inginkan. Tapi kita harus berhati-hati dalam membeli barang melalui internet karena tidak sedikit orang yang tertipu. Kadang barang yang tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan atau bahkan ketika kita sudah mentransfer uang, barang tidak sampai ke kita. Jadi ada hal positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Dari sini dapat kita pahami dengan berkembangnya teknologi, kita bisa juga tertipu. Misalnya barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan gambar yang diposting pada kita, atau kita sudah mentransfer uangnya tapi orang yang menerima atau toko yang sudah menerima secara online tidak
terlihat lagi tidak mengirim barang yang kita pesan. Jadi ada hal positif dan negatif dari kemajuan teknologi, tapi ini tergantung pada diri kita dalam menggunakannya. Intinya kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Dalam aspek sosial dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Misalnya, yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Jadi, contohnya aplikasi WhatsApp itu bisa dibuat grup. Jadi ketika kita mendapatkan informasi penting, kita ingin men-share-nya ke grup orang lain, bisa dengan cepat mendapatkan informasi. Jadi itulah dampak dari perkembangan teknologi, kita dapat menggunakan beberapa informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Di zaman pandemi ini, HP, laptop sangat dibutuhkan supaya bisa membantu kita. Pembelajaran melalui Zoom bisa kita bayangkan jika kita tidak mempunyai HP, mungkin saja kita tidak bisa masuk atau mengikuti video pembelajaran kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja, kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tapi bisa berinteraksi. Nah, sebagai contoh, jadi misalnya kita atau keluarga kita mau berkomunikasi satu antara lain, itu bisa saja di tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Lalu yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, dan internet, membuat masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Nah, mungkin kalau zaman dulu pemerintah mau buat kebijakan tapi harus melalui radio, tapi sekarang ini dengan mudah melalui internet dan orang bisa dengan mudah men-share dan kita bisa lebih mudah mengetahuinya. Lalu yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Sebagai contoh, misalnya setiap daerah yang memiliki budaya adat yang berbeda-beda seperti Indonesia misalnya. Jadi kita mempublikasikannya lewat internet biar orang-orang dapat melihatnya. Misalnya budaya Ambon, di-share-nya ke YouTube. Jadi orang-orang lain juga dapat melihatnya dan bisa juga menirunya. Jadi tujuannya dapat kita pahami, yaitu dari pembelajaran kita dapat melestarikan budaya-budaya dari satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Selain dampak positif, di atas, teknologi juga memiliki dampak negatif yang tidak sedikit bagi manusia. Misalnya, yang pertama, muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyedapan saluran, telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Nah, jadi ini adalah kesalahan dalam teknologi, salah menggunakan. Baru yang kedua, banyak perilaku menyimpang yang terjadi khususnya pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Jadi di sini dapat kita pahami sebagai remaja Kristen tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi gunakanlah, jika kalian memiliki HP, gunakanlah dengan baik. Misalnya adik-adik mendapatkan informasi dari internet, jangan langsung disebarluaskan. Ketika kita harus meneliti apakah informasi itu atau beritanya itu benar atau hoax.
Walaupun benar beritanya, jangan langsung dipublikasikan karena sudah ada media yang khusus untuk memberitakannya. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakin meningkat. Jadi di sini dapat kita pahami adanya tingkat atau kepercayaan satu sama yang lain sudah menurun karena orang sudah berpikir lebih baik dari internet, tidak perlu hanya tanya ke orang atau baca, padahal semuanya itu penting. Yang keempat, privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial memberikan penggunaan kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain, contohnya Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, jadi privasi seseorang bukan lagi menjadi suatu yang mahal, karena bisa kita lihat mereka sedang ngapain melalui Facebook, Instagram, dan hal-hal yang lain menyangkut privasi mereka karena mereka sudah memposting, jadi dapat kita lihat. Baru yang ke-6, budaya asli terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Jadi di sini dapat kita pahami dengan adanya internet, budaya bisa saling menciplak, atau misalnya ada tugas kita bisa saja ambil dari internet atau langsung copy paste. Jadi yang ketujuh, terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi. Kita bisa dengan mudah menggunakan tugas teman kita atau melakukan download dari internet seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kopas baru. Yang ketujuh, meningkatkan angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Di sini dapat kita pahami adik-adik bahwa di negara-negara lain mungkin robot sudah diciptakan atau menolong manusia, misalnya dalam membersihkan rumah, tapi dalam hal negatifnya kita jadi bermalas-malasan. Itulah contohnya, tingkat pengangguran jadi berkurang karena adanya teknologi atau robot yang sudah diciptakan di luar negeri sana. Jika dikaitkan dengan hidup kekristenan, iptek juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jika kita ingin menggambarkan Injil semakin mudah berkat alat telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Jadi di sini dapat kita pahami, jika kita ingin menggambarkan Injil dapat kita share melalui media teknologi. Yang kedua, jika kita ingin memperdalam iman Kristen semakin mudah dengan berkembangnya internet yang semakin luas. Jadi kalau kita ingin memperdalam ilmu kita atau iman kita, dapat kita lihat dari media-media internet, misalnya YouTube. Jadi dampak negatifnya, Tuhan tidak lagi jadi prioritas utama. Di sini dapat kita pahami, jika kita dapat lihat, mungkin saja kita lebih mengutamakan HP atau gadget kita dan berbalas-malasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, menimbulkan godaan dunia semakin memikat hati manusia untuk mendapatkannya. Jadi timbullah hal-hal yang tidak bisa kita hilangkan dari contoh yang kedua ini, timbul godaan-godaan yang tidak bisa kita hilangkan. Sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Atau haruskah menolak iptek demi pemeliharaan iman kepada Yesus Kristus, menerima atau menolak? Inilah yang mau kita pelajari yang terlebih dalam. Di Amsal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang pengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menggambarkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian.
ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Artinya Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam terang firman Tuhan. Jadi di sini dapat kita pahami bagaimana prinsip-prinsip iptek dalam Alkitab atau bagaimana cara menerima iptek dalam Kristus. Tetapi kita diajarkan tentang bagaimana menggunakan iptek untuk kemuliaan Tuhan, menolong orang lain, atau kita dijadikan sarana untuk memberitakan firman Tuhan. Karena banyak kita lihat ada orang-orang yang membuat video kocak, video prank, dan lain-lain sebagian. Lalu kita bisa juga buat video yaitu tentang lagu-lagu rohani atau lagu-lagu saat ini untuk beribadah online. Dalam Kejadian 1, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi mandat budaya yaitu untuk melakukan semesta untuk mendapatkan menaklukkan alam semesta. Manusia membutuhkan pengetahuan, manusia harus mampu memeriksa alam semesta, mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Untuk itu manusia perlu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baru berikut ini perwujudan iptek dalam sejarah manusia, yaitu dalam Alkitab, yaitu dalam sejarah air bah, Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarga dari kebinasaan akibat air bah. Dimensi ruang cara pembuatan kapal ataupun bahkan telah ditentukan oleh Allah. Dapat kita lihat di Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Baru yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, keluarlah di Keluaran 25 ayat 9, Allah sendiri telah menjadikan arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan-bahan kemah suci tersebut dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 7 dan 21. Yang ketiga tentang bait suci dan istana dibangun oleh Salomo, 1 Raja-Raja ayat 7 sampai 8, dan iptek bukanlah tujuan tetapi alat. Oleh karena itu manusia tidaklah dikuasai oleh iptek, tetapi manusia yang harus menguasai agar iptek dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu sebagai pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Oke, jadi intinya dapat kita lihat di gereja-gereja mungkin sudah banyak. Jadi dalam penjelasan hari ini kita harus bisa menguasai iptek. Bukan iptek yang menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai iptek dan kita harus menggunakannya dengan baik. Oke, sekian untuk materi kita pada hari ini. Biar kita tutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami sudah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala aktivitas kami Engkau karuniakan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.